Oke, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, kita sama-sama mau dengar apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua. Pesan Tuhannya adalah gini, janji yang hampir digenapi. Wow, janji apa? Hampir digenapi. Wah, tentunya kita ini ya, semangat ya, gairah ya. Wah, ada janji yang hampir digenapi. Tapi mari saya ajak dulu buka di Kejadian 18 ayat 10. Saya mau ajak kita baca sama-sama. Ya minimal semangat dulu ya dengan judulnya ya. Oke, puji Tuhan. Nah, di sini sudah terpampang di depan. Saya mau ajak kita baca sama-sama 1 2 3. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Tentunya kita udah hafal ya kisah ini. Kisah tentang bagaimana Tuhan mengingatkan kepada Abraham bahwa tahun depan ya istrimu akan mempunyai anak laki-laki. Nah, rasanya beberapa tahun yang lalu kita pernah dapat pesan ya yang diambil dari ayat yang sama. Ya. Cuman ingat gak Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu, pada waktu pesan yang diambil dari dasar yang sama Bapak Ibu Saudara, di situ penekannya adalah tahun depan ya akan terjadi suatu penggenapan ya. Nah, itu waktu itu. Nah, kali ini penekanannya adalah bahwa ada janji Tuhan yang akan segera matang. Ya, janji Tuhan kan bisa apa aja ya, tergantung Tuhan janjinya apa pada masing-masing kita. Tapi yang penekanannya adalah ada janji Tuhan yang akan segera matang. Lucu ya, akan segera matang ya. Tidak disebutkan berapa lamanya. Ya, kalau waktu itu kan hari ini tahun depan. Ya. Namun kali ini tidak disebutkan berapa lamanya. Namun dikatakan tidak terlalu lama lagi karena namanya juga hampir matang ya. Nah, ini yang seharusnya membuat kita bergairah. Wah, jadi excited sekali bahwa wah apa tuh ya? Apa yang Tuhan mau genapi ya, bagiannya mana dulu ya. Tapi pertanyaannya lagi nih Bapak Ibu Saudara. Apakah Anda sedang menantikan janji Tuhan atau enggak sih? Nah, ini kan jadi pertanyaan nih. Iya ya. Janji apa yang sedang aku nantikan? Itu yang pertama. Apakah ada janji Tuhan? Nah, yang dimaksud dengan janji Tuhan adalah Tuhan berjanji kepada pribadi kita. Di mana kita mempercayai dan kita memegangnya dan Tuhan berkata akan segera matang. Itu satu. Apakah ada janji Tuhan yang kita pegang? Yang kedua, apakah yang kita nantikan adalah apa yang kita impikan? Ada yang Tuhan janjikan, ada yang apa yang kita impikan. Nah, bukan yang kita impikan, tapi yang Tuhan janjikan kepada kita. Itu penekanannya. Ya. Jadi penekanannya adalah apa yang Tuhan janjikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang janji Tuhan. Kita tahu bahwa ada yang disebut unconditional promises. Ya, artinya ada janji yang tidak membutuhkan syarat. Jadi Tuhan berjanji, nggak usah pakai syarat apa-apa, Tuhan pasti genapi ya. Misalnya gini, di Alkitab Tuhan berjanji akan memelihara kehidupan umat manusia. Di mana Dia akan mencurahkan hujan. Bagi orang jahat dan orang baik Tuhan akan mencurahkan, Tuhan akan memberikan panas matahari kepada siapapun juga. Artinya gini, mau orang itu percaya mau enggak, Tuhan sudah berjanji akan pelihara kehidupan umat manusia, maka Tuhan genapi itu. Atau ketika Tuhan berkata, Tuhan berjanji bahwa aku enggak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Mau kita percaya, mau kita enggak, mau kita beriman, mau kita enggak beriman, Tuhan pasti genapi itu. Karena Tuhan berjanji, itu yang disebut unconditional promises. Nggak perlu campur tangan kita, nggak perlu keterlibatan kita, nggak pakai syarat apa-apa. Tuhan berjanji Tuhan akan genapi. Tetapi ada yang disebut conditional promises, di mana Tuhan berjanji dan Tuhan mau melibatkan kita untuk terjadinya penggenapan. Tuhan mau kita percaya dan terus memelihara apa yang Tuhan janjikan. Nah, ini yang dikatakan conditional promises. Tuhan mau kita tetap percaya dan tetap memelihara iman kita hingga janji itu digenapi. Ya, atau Tuhan menghendaki keterlibatan tindakan kita sebagai pihak sang penerima janji. Nah, ini yang janji yang seperti ini yang Tuhan lagi mau genapi. Ya, apakah ada keterlibatan kita enggak di dalamnya? Apakah kita masih percaya atau kita masih atau kan melibatkan suatu tindakan? Apa sih Pak yang dimaksud melakukan tindakan? Artinya gini Bapak Ibu Saudara, ada contoh di Alkitab. Kebetulan tentang Abraham ya, contohnya Abraham lagi. Ingat gak waktu Abraham sama Lot kan ketika mereka berdua
kambing domba mereka dan segala kepemilikan mereka bertambah besar kan, akhirnya gembala-gembala mereka kan berselisih, akhirnya Abraham berkata, ya udah kita pisah aja. Dan Lot dikasih kesempatan untuk memilih yang pertama, ya. Silakan Lot, kalau engkau pilih kiri aku kanan, kalau kau pilih kanan engkau kiri. Jadi Lot ambil pilihannya, diberikan kesempatan untuk memilih yang pertama kemana dia akan mau pergi. Dan Lot memilih lembah Yordan, ya. Saya nggak akan berlama-lama di situ. Saya mau cuma menceritakan bahwa, nah tiba lagi giliran Abraham. Memang sih dalam hati Abraham, wow, Lot pilih bagian yang subur nih. Lot memilih bagian yang bagusnya punya. Tapi buat Abraham karena pemilihan itu diberikan kepada Lot, maka ya udah sisanya aku. Tetapi ternyata di situ Tuhan berkata, Lot udah milih. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, sekarang kau pandanglah sekelilingmu dari tempat engkau berdiri. Lihatlah ke utara, ke selatan, ke barat, dan ke timur. Sepanjang engkau dapat melihatnya, ke semua itu kuberikan kepadamu. Wow. Itu kan janji Tuhan kan. Sejauh mata Abraham memandang ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Kesanalah Tuhan berikan negeri itu. Itu janji Tuhan. Tapi Tuhan kemudian melanjutkan dengan berkata, sekarang jalanilah negeri itu. Ada yang Abraham harus lakukan, ada yang dari pihak penerima janji harus lakukan terlebih dahulu. Maka Abraham harus menjalani semua wilayah yang seberapa besar yang Tuhan memberikan, dia harus jalani. Jadi itu yang dikatakan conditional promises. Ada keterlibatan kita, keterlibatan iman maupun tindakan. Ya. Nah sekarang kita kembali lagi kepada ayat yang tadi pertama kali yang diambil dari Kejadian 18 ayat 10 tadi. Nah, ini kan kalau Bapak Ibu baca lagi, ini kan sebetulnya peristiwa ini waktu Tuhan berkata kepada Abraham kan, ini sebetulnya tahun ke-24. Sedangkan kita udah tahu kan, tahun ke-25 penggenapan janji Tuhan. Jadi ini adalah tahun ke-24 ya, di mana usia Abraham waktu itu sudah 99 tahun lebih. Karena di dalam pasal 17-nya, Kejadian 17, di situ tertulis bahwa usia Abraham sudah 99 tahun. Nah masuk pasal 18 berarti 99 tahun lebih. Dan Tuhan bilang tahun depan kau akan punya anak. Ya. Masuk ke pasal 18 ini, pada Abraham udah gak ada masalah. Dia percaya. Karena pasal 17 dia sempat ketawa, benar gak Tuhan gitu. Nah di pasal 18 Abraham siap. Ya, di situ Tuhan bilang nanti anak yang lahir itu dari rahim istrimu. Bukan dari siapa-siapa lagi. Ya seperti yang pernah disangkanya dari Hagar. Tapi di situ Tuhan berkata bahwa akan lahir dari rahim istrimu. Nah yang jadi masalah di pasal 18 kan Sarah yang ketawa. Nah tapi saya nggak bahas tentang hal Sarah ketawa karena dulu pernah dibahas. Sarah ketawa bukan dia mentertawakan, bukannya dia nggak percaya janji Tuhan. Tapi dia memandang kepada dirinya, aduh udah nenek-nenek begini gitu, mau punya anak gitu. Nah ini yang sering kali kan terjadi dalam kehidupan orang percaya ya, bahwa ketika melihat keadaan dirinya, apa mungkin Tuhan ya, kenyataan udah gak sesuai dengan janjinya, kemudian dilihat dari lamanya waktu penggenapan, apa masih Tuhan mau menggenapi gitu ya. Nah sering kali gagalnya orang percaya adalah ketika bukannya ya salah satu faktor percaya dan gak percaya sama Tuhan, tapi salah faktor yang sering kali terjadi adalah apa mungkin Tuhan masih mau genapi, udah sekian lama begini. Dan janjinya adalah punya keturunan, aku udah gak memungkinkan lagi mengandung. Nah jadi tertawanya Sarah ini dapat dimaklumi bahwa dia melihat kondisi dirinya, keadaan dirinya sepertinya kayak udah gak memungkinkan. Nah Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan gini, apapun kondisi kita, kalau benar kita lagi menantikan janji Tuhan dan Tuhan berjanji itu akan segera matang dan tergenapi, percayalah itu pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara katakan amin. Sekarang pertanyaannya gini, iya janji apa ya? Oke, ini adalah menjadi pesan Tuhan. Ini adalah menjadi pesan Tuhan bagi kita. Seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan Sarah bahwa ia akan memberikan keturunan kepada mereka. Hal yang sama pula ia nyatakan kepada kita. Ya, bukannya Tuhan berjanji kita akan mempunyai keturunan, ya bukan itu ya. Memang sih ada pasangan yang mempunyai keturunan. Tetapi janji itu bisa apa saja yang Tuhan janjikan kepada setiap masing-masing kita. Dan Tuhan bilang akan segera matang, akan segera masak. Ya. Nah, hal yang sama Tuhan katakan kepada kita bahwa Tuhan akan menggenapi apa yang ia telah janjikan kepada masing-masing kita. Ya. Dan ditekankan bahwa janji yang diberikan hampir masak. Hampir masak itu berapa lama Pak? Nggak tahu. Yang namanya hampir masak kelihatannya waktunya nggak terlalu lama ya. Seperti buah. Buah dipetik
masa panen itu kan ketika si buahnya atau si tanaman itu kan hampir masak ya, atau pada saat masak. Masak tuh matang itu maksudnya. Atau mungkin waktu kita memasak makanan, menanak nasi gitu ya. Kan ada masa di mana si nasi itu masak atau matang. Nah rasanya jaraknya kan sepertinya nggak terlalu lama ya. Nah pertanyaannya gini, masihkah kita memelihara dengan setia janji Tuhan? Seringkali kita datangnya pesan seperti ini tuh kan tiba-tiba. Dan di situ kita pernah pada waktu beberapa tahun yang lalu janji yang serupa disampaikan. Kan banyak pertanyaannya, janji apa ya Pak ya? Waduh saya nggak tahu, saya bilang, Anda pegang janji Tuhan nggak? Anda sedang menantikan janji Tuhan nggak? Maksudnya gini, apa yang Tuhan pernah janjikan kepada Anda? Bukan apa yang kita inginkan. Nah kepada janji yang Tuhan janjikan kepada setiap kita masing-masing ya, mungkin kalau masih ingat, di situ Tuhan berkata akan digenapi, akan segera masak, akan segera matang, ya. Atau mungkin kita udah nggak mau pegang apa-apa lagi. Nah ini jadi pertanyaan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, dari pesan ini kita harus belajar bahwa yuk belajar tangkap janji Tuhan, karena sewaktu-waktu janji itu akan diberikan, akan digenapi, ya. Sayang kan? Pada saat kita menerima pesan seperti hari ini, kita berkata, apa ya janji apa? Kayaknya gak megang apa-apa. Nah sayang sekali kalau sampai seperti itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita perlu senantiasa mengandung janji Tuhan. Karena Tuhan banyak sekali menyampaikan ya rencananya, arahannya untuk kita alami di hari-hari ke depan. Ya. Kadang-kadang yang jadi masalah bukannya Tuhan tidak menggenapi apa yang Tuhan janjikan, apa yang Dia janjikan. Tapi yang kadang-kadang, yang seringkali, bukan kadang-kadang, yang seringkali menjadi masalah adalah si orang percayanya sudah gak memegang janji apa-apa lagi. Itu yang pertama masalahnya. Masalah yang kedua, seringkali orang percaya suka mendowngrade janji Tuhan. Suka ngubah sendiri pengertiannya. Waktu Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan punya keturunan, Abraham suatu hari pernah berkatakan, kayaknya yang akan mewariskan apa yang kumiliki ini bukan keturunan yang dilahirkan dari rahim. Kelihatannya Eliezer, hambaku yang akan mewariskan semuanya itu. Itu kan artinya mendowngrade janji Tuhan kan. Memang untuk terjadinya penggenapan janji Tuhan kan ada waktu. Nah sementara waktu penantian itu jangan kemudian dirubah-rubah sendiri. Kayaknya mah gini deh, kayaknya mah bukan aku yang punya keturunan. Kayaknya ini untuk Eliezer, nah itu kan ngerubah sendiri. Nah itu menjadi masalah, kenapa janji itu gak diterima. Yang ketiga, janji bukannya Tuhan gak menggenapi, tetapi seringkali gini, orang percaya mau menggenapkan janjinya dengan caranya sendiri. Ya lagi-lagi contohnya Abraham dan Sarah. Sarah berkata gini kan, aduh udah lama kan aku udah tua gini, mana mungkin aku hamil. Kayaknya Hagar, kayaknya perempuan lain pun bisa. Asal diberikan kepada Abraham, maka benih Abraham ketika menghasilkan anak kan juga disebut keturunan Abraham. Ya udah aku kasih perempuan, aku kasih hambaku kepada Abraham yaitu Hagar. Nah seringkali dirubah sendiri ya, menggenapkan janji Tuhan dengan caranya sendiri. Nah ini loh yang menjadi problem ya, kenapa kadang janji Tuhan kok gak diterima, bukannya Tuhan gak menggenapi, tapi ngerubah sendiri atau udah gak menantikan lagi. Oke, oleh sebab itu beberapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini ya Bapak Ibu. Agar penggenapan janjinya menjadi sesuatu yang nyata bagi kita. Siapa yang mau janji itu yang nyata dalam kehidupan kita? Waduh ngomongnya belum selesai, tangannya udah diangkat duluan. Artinya setiap kita begitu antusias ya. Oke, apa yang harus kita miliki? Yang pertama gini, pentingnya memiliki hati yang memelihara benih janji Tuhan. Atau dalam kurung hamil janji Tuhan. Abraham kan sejak Tuhan memberikan janjinya 25 tahun yang lalu, dia mengandung janji Tuhan. Yusuf waktu dia mengalami visi dari Tuhan melalui mimpinya. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Yusuf mulai hamil janji Tuhan. Nah sekarang apakah kita hamil janji Tuhan? Nah jadi yang pertama pentingnya memiliki hati yang memelihara benih janji Tuhan. Ya, firmannya masih sama nih, Kejadian 18 ayat 10. Dan firmannya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Nah Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan mengatakan hal ini, sebetulnya ini sudah yang kesekian kali. Tuhan mengingatkan Abraham bahwa
dia akan punya keturunan. Nanti kapan ketemu lagi? Ya bukan Eliezer, tapi dari rahim istrimu. Ya, ketika Sarah memberikan Hagar kepada Abraham, lagi-lagi di situ ada peristiwa di mana aduh salah ngasih gitu ya. Artinya hal Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah itu sudah berapa kali Tuhan datang kepada Abraham untuk ingatkan Abraham kembali bahwa ia akan memiliki janji, ia akan memiliki keturunan, ia akan memiliki keturunan. Artinya berulang kali Tuhan ingatkan Abraham. Kan luar biasa ya. Tuhan khawatir Abraham lupa, maka diingatin lagi. Nah, kasus ini kan beda dengan Yusuf kan. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara baca bahwa Tuhan pernah mengingatkan Yusuf lagi? Setelah Yusuf mengalami mimpi bahwa dia akan jadi penguasa suatu hari kelak. Dan perjalanan sampai penggenapan kan memakan waktu 13 tahun. Adakah Tuhan pernah mengingatkan Yusuf? Tuhan gak pernah berbicara mengingatkan kepada Yusuf bahwa Yusuf jangan takut ya, engkau suatu hari akan jadi penguasa, enggak. Jadi kasusnya beda-beda Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan gak pernah mengingatkan lagi kecuali pertama kali Yusuf mengalami mimpi. Dan ini gak mudah kan, sangat gak mudah buat Yusuf. Karena Yusuf mengalami sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan apa yang Tuhan janjikan. Dijanjikan jadi penguasa, kok yang ada adalah budak gitu. Dan melalui sebuah perjalanan panjang kan. Ya ampun gitu ya, panjang sekali. Nah inilah Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang waktu masa penantian ini, seringkali si pihak penerimanya, si orang percayanya kadang-kadang timbul sebuah keraguan. Nah itulah sebabnya betapa janji Tuhan itu harus senantiasa kita pelihara. Hamil janji Tuhan, ya namanya hamil kan berarti kita jaga, pelihara dengan baik. Nah yang saya mau sampaikan adalah gini, Tuhan mau kita hidup di dalam sebuah, kita tentu pernah dengar ya, heart knowledge, bukan head knowledge. Heart knowledge maksudnya gini, sebuah hati yang, sebuah pengetahuan tentang pewahyuan dari Tuhan. Bukan hidup dalam pengetahuan kepala, akal pikiran kita. Makanya kan yang tadi saya sebutkan kan, kegagalan orang percaya kan kebanyakan pakai head knowledge kan. Oh kayaknya mah gini nih cara Tuhan menggenapi, kayaknya mah begini, kayaknya mah pakai Hagar. Kayaknya mah Eliezer gitu. Nah itu head knowledge. Nah Tuhan mau, waktu kita berjalan menantikan janji Tuhan, Tuhan mau kita pakai heart knowledge. Heart knowledge itu sebetulnya dulu saya pernah nyampaikan juga sih ya. Revelation knowledge, discernment revelation knowledge. Sebuah pengetahuan tentang adanya pewahyuan hasil sebuah hubungan. Jadi seringkali memang Tuhan nggak sampaikan jelas Abraham 25 tahun lagi tanggal sekian kau akan mengalami penggenapan. Ya kadang-kadang kan Tuhan berjanji. Tuhan gak bilang 25 tahun ya kan, aku akan memberikan engkau keturunan. Kapan? Nah di situ Tuhan udah gak kasih clue lagi. Nah itulah sama seperti kepada Yusuf kan. Lewat mimpinya Yusuf mengalami bahwa suatu hari dia akan menjadi seorang penguasa. Kapan? Gak tahu. Nah itulah sebabnya kalau hanya berjalan dengan head knowledge, maka terus bertanya-tanya dan terus mencoba mengubah, mencoba menggenapi, mencoba dengan cara sendiri. Tapi kalau berjalan dalam heart knowledge, sebuah discernment, revelation knowledge, maka kita berjalan melewat hubungan dengan Tuhan. Tuhan aku percaya, aku mau berjalan dengan engkau. Kapanpun janji itu digenapi, aku percaya engkau sedang mempersiapkan aku untuk menerimanya. Nah orang yang berjalan dalam heart knowledge ini, nggak akan pernah lelah. Tapi kalau yang berjalan dengan head knowledge, terus bertanya-tanya, lah enggak juga. Kayaknya mah Tuhan enggak gitu. Akhirnya udah nggak menanti-nantikan lagi. Nah itu bedanya di situ. Yusuf meskipun Tuhan nggak pernah mengingatkan lagi, tapi Yusuf berjalan bukan dengan head knowledge, dia berjalan dalam discernment revelation knowledge, ya, hati, pengetahuan hati. Meskipun tantangan yang dia hadapi, kok jadi budak, kok dijual belikan jadi budak, tapi dia percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan
suatu hari pasti digenapi. Makanya gini, yang berjalan dengan hard knowledge ini, waktu digoda, diiming-imingi sama istri Potifar sekalipun, buat Yusuf enggak. Karena dia berjalan dalam hubungan dengan Tuhan. Yusuf enggak jadi lelah. Karena dia percaya, ada masanya Tuhan akan menggenapi itu. Tapi kalau yang berjalan dengan head knowledge akan terus bertanya-tanya, kapan Tuhan? Katanya janji, kok enggak? Kok gini kenyataannya? Kok gitu? Kok gitu? Akhirnya capek sendiri. Maka orang yang berjalan dengan head knowledge akan frustrasi. Seolah-olah kayak Tuhan enggak menggenapi, seolah-olah kayak Tuhan berdusta, seolah kayak Tuhan yang salah gitu. Ya, makanya kita perlu ngerti, orang yang berjalan dengan hard knowledge dia tahu ada masa Tuhan. Seperti peristiwa perkawinan di Kana. Ibu Maria, ibunya Yesus namanya Maria. Dia melihat bahwa tuan rumah kehabisan anggur. Dan dia panggil Yesus kan. Tuan rumah kehabisan anggur. Ya, maksud Maria tuh gini, cobalah kau lakukan sesuatu lah gitu ya. Terus Yesus bilang apa? Mau apakah engkau ibu? Waktuku belum tiba. Waktu Yesus berkata, mau apakah engkau ibu? Waktuku belum tiba. Maria bilang, oh gak bilang apa-apa. Oke, aku ngerti. Karena apa? Karena dia kenal anaknya. Anaknya berjalan bukan dengan waktu manusia. Anaknya berjalan dengan waktu sorga. Maka waktu Yesus berkata, mau apakah engkau ibu? Waktuku belum tiba. Oke, iya, aku ngerti. Nah, orang yang berjalan dengan hard knowledge, dia tahu Tuhan punya waktu. Dan dia tahu Tuhan pasti akan melakukan sesuatu, namun gak tahu kapan. Tapi pasti. Maka kemudian yang terjadi adalah Maria udah percaya aja. Ya udah, berarti ada caranya, ada waktunya Tuhan. Ada waktunya Yesus melakukan sesuatu. Dan ternyata gak lama kemudian Yesus bikin acara di situ. Bikin acara maksudnya gini, dia menyuruh pelayan-pelayan, yuk kumpulkan air pembasuhan. Setelah dikumpulkan, bawa ini, dia ambil 1 cedok air, bawa ke pemimpin pesta, ke pemilik pesta. Suruh dia cobain. Air berubah menjadi anggur. Ada cara Tuhan di dalam menepati apa yang dia janjikan. Nah, itulah sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan lewat pesannya ini ya meskipun dijanjikan akan segera nih, tetapi tetap yuk berjalan. Jangan selalu dengan head knowledge. Tapi bangun sebuah kedekatan dengan Tuhan. Sehingga kita berjalan tuh memang gini Bapak Ibu Saudara. Saya pernah sampaikan juga bahwa Tuhan gak pernah kasih begitu detail. Abraham, aku berjanji akan memberikan kau keturunan 25 tahun lagi. Nah di situ 25 tahun kalau lama. Di situ kan ada bagian-bagian yang Tuhan gak kasih tahu. Supaya apa sih tujuannya? Supaya Tuhan lagi mengajarkan betapa kita perlu berjalan dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan kita dulu pernah dengarkan beberapa waktu yang lalu, orang yang berjalan dengan pengharapan kepada Tuhan, maka dia akan terus berjalan. Tapi orang yang gak punya pengharapan sama Tuhan, dia udah antara berjalan dan gak berjalan, udah seringkali akhirnya gak berjalan. Tapi orang yang punya pengharapan sama Tuhan, maka dia tahu ada sesuatu yang Tuhan sedang persiapkan terlebih dahulu kepada dirinya sebelum masa itu terjadi. Oke, itu yang pertama ya, pentingnya memiliki hati yang memiliki benih janji Tuhan, yang memelihara benih janji Tuhan, hamil janji Tuhan. Artinya berjalan dengan pewahyuan, pengetahuan pewahyuan, ya hasil hubungan dengan Tuhan. Jadi lewat hubungan yang dijalinlah maka kita bisa berjalan dengan Tuhan di dalam penantian karena ngerti Tuhan sedang mempersiapkan diri kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang menjelaskan nanti persiapan itu di poin kedua. Yang poin kedua adalah pentingnya memiliki persiapan untuk terjadinya waktu penggenapan. Pentingnya memiliki persiapan untuk terjadinya waktu penggenapan. Ayatnya masih sama, Kejadian 18 ayat 10. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada yang saya sebenarnya pernah jelaskan ini juga, tetapi ya udah saya jelaskan lagi. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan.
Ya, ada kata tahun depan. Nanti saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk terjadinya penggenapan, hal itu nggak serta-merta terjadi begitu saja. Tanpa kita ikut terlibat mempersiapkannya sejak sekarang. Tuhan kan bilang akan segera masak, akan segera matang. Nah, persiapan diri kita. Ya. Jadi bukannya Tuhan lalai atau berlambat-lambat di dalam menepati janjinya, tapi seringkali keterlambatan akan penggenapan daripada janji itu seringkali terjadi karena ketidaksiapan si penerima janji. Ya, kita sering dengar itu. Kita sebagai orang percaya sang penerima janji, janji itu nggak kunjung tiba, kenapa? Kurang siap. Ketika Tuhan menantikan, ya saya sering kasih contoh ini. Ketika Tuhan menantikan, misalnya Tuhan berjanji aku akan memberikan kendaraan gitu ya. Misalnya, ini apa? Contoh yang mudah. Tuhan berikan kendaraan. Nah, ada sesuatu yang harus kita persiapkan. Belajar nyetir dulu kayak gitu ya. Punya SIM dulu misalnya. Nah, ini yang dikatakan persiapan. Ketika Tuhan berjanji akan membawa kita ke tanah perjanjian misalnya. Ini contoh-contoh yang mudah dicerna. Maka apa yang harus kita persiapkan? Minimal bikin paspor dulu kayak ya. Karena kita nggak tahu kapan penggenapan itu terjadi. Nah, ketika kita nggak mempersiapkan, tiba-tiba Tuhan lewat siapa berkata, yuk sekarang minggu ini siap-siap pergi ke tanah perjanjian misalnya. Ya, jangan saya yang lagi berjanji, nanti nagih ke saya. Ketika Tuhan berkata, yuk minggu ini kita akan pergi ke tanah perjanjian. Ya, paspornya belum ada. Nah, salah siapa? Bukan salah Tuhan. Makanya kan kita pernah belajar tentang rumus ya. Persiapan tambah waktu yang tepat sama dengan penggenapan. Maka ada bagian yang harus kita siapkan. Nanti suatu waktu yang tepat. Rumusnya gini, persiapan tambah waktu yang tepat sama dengan penggenapan. Ketika waktu yang tepat datang, tapi persiapan kita nggak siap, maka tidak ada penggenapan. Oleh sebab itu bagian yang kita bisa lakukan ya udah persiapkan. Nanti suatu datang waktu yang tepat, maka sama dengan penggenapan. Jangan sampai kesalahan terjadi karena gini, Tuhan gak pernah salah. Jangan sampai terjadi kesalahan gara-gara gak siap, itu maksud. Nah, yang saya mau jelaskan adalah ini. Kejadian 18 ayat 10 tadi. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Nah, kata tahun depan Bapak Ibu Saudara. Di terjemahan bahasa aslinya adalah kai. Dari berbagai versi terjemahan bahasa Inggris, yang paling tepat adalah versi New King James Version. Karena banyak terjemahan versi Inggris cuma berkata next year this time. Ya, next year this time. This time next year. Tahun ini, hari ini tahun depan. Tapi di New King James Version di situ diterjemahkan kai itu according the time of life. Wah, ini beda sendiri ya. Nah, memang yang paling dekat ini daripada arti kai. Ya, according to the time of life. Nah, artinya bukan semata-mata tahun depan. Melainkan artinya dari kai atau according to the time of life, artinya adalah saat terjadinya kehidupan. Itu arti pertama. Arti kedua, ketika terjadi sebuah kebangunan rohani. Ketika terjadi sebuah revival. Ya, ternyata kai itu artinya revive. Ketika terjadi sebuah revival dalam sebuah kehidupan dalam suatu musim. Jadi arti kata kai atau arti daripada according to the time of life artinya yang pertama saat terjadinya kehidupan, yang kedua ketika terjadi sebuah revival dalam suatu musim, dalam sebuah kehidupan di suatu musim. Nah, ini yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara. Dulu pun sebetulnya saya pernah jelaskan ini, cuman lupa ya. Saya juga lupa saya pernah jelaskan. Tapi waktu saya baca kembali, oh iya saya pernah jelaskan ini. Nah, ada dua contoh di dalam peristiwa Abraham dan Sarah. This according to the time of life. Oh, ini King James ya. Ini King James juga ada ya. According to the time of life. Ya, King James dekat sekali. Nah, apa sih maksudnya saat terjadi kehidupan? Atau ketika sebuah revival terjadi dalam suatu musim? Contohnya ada dua di sini. Kan Tuhan bilang, tahun depan, hari ini tahun depan kau akan punya anak. Artinya Sarah, istrinya Abraham itu akan mengandung dong. Ya. Yang selama ini memang sejak 25 tahun yang lalu mereka coba mengandung dan gak mengandung.
ketika terima janji ini, Tuhan datang kan waktu itu dengan malaikatnya di Kejadian 18. Di situ Tuhan berkata, hari ini tahun depan kau akan memiliki, istrimu akan memiliki anak. Artinya gini, harus terjadi kehidupan dulu dong. Kehidupan apa maksudnya? Harus ada benih dulu yang ditanam di kandungan Sarah kan. Ini kakek-kakek yang udah hampir 100 tahun. Dengan nenek-nenek. Mereka kan harus berhubungan dulu kan. Bayi yang dijanjikan kan bukan Yesus kan. Maria kan mengandung Yesus tanpa ada persetubuhan. Roh Kudus yang melakukannya. Nah tapi dalam hal Tuhan menjanjikan keturunan kepada Abraham dan Sarah. Ini kan beda kasusnya. Karena hanya satu orang wanita aja yang mengandung Roh Kudus. Lahirnya Yesus. Nah kalau ini kan mereka harus berhubungan kan. Makanya Bapak Ibu Saudara di pasal 18 ayat 12. Sarah sempat bertanya kan. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Jadi tertawanya Sarah itu kadang-kadang ada tertawa gelinya juga. Dia bilang gini, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua. Artinya untuk terjadinya penggenapan kan, ini si kakek-kakek dan nenek-nenek ini yang kakek udah 100 tahun ini kan, mereka harus berhubungan kan. Sedangkan di dalam bahasa aslinya akan birahika aku setelah aku sudah layu. Kata layu itu diterjemahkan kadaluarsa. Udah gak mungkin bisa punya anak lagi, tapi mereka harus berhubungan intim. Si kakek-kakek ini sama si nenek-nenek ini. Artinya ada sesuatu yang harus dihidupkan kembali dalam diri mereka. According to the time of life. Ada sesuatu yang harus dihidupkan kembali. Abraham gak cuma semata-mata, oke, amin, tahun depan Sarah engkau akan punya anak. Enggak, Sarah bilang, Pi, engkau kan harus berhubungan dulu dengan aku. Nah mungkin Abraham ya mungkin sedikit olahraga dulu, makannya diatur dulu. Untuk apa? Supaya yang dikatakan yang layu dan sudah tua ini kembali bergairah kembali, dimampukan kembali, yang mati dihidupkan kembali. Baru terjadi pembuahan di dalam kandungan Sarah. Jadi ada sesuatu yang harus dihidupkan kembali. Jadi kita gak bisa sekonyong-konyong, yes Tuhan akan menggenapi, segera masak, enggak. Ada yang dihidupkan enggak? Kalau lagi mati, gak bergairah, iring Tuhan, itu mesti dihidupkan. Makanya ini akan lebih jelas lagi di dalam penjelasan tadi kan tentang Abraham dan Sarah, dia harus melakukan pembuahan dulu kan, melakukan hubungan dulu kan sehingga terjadi pembuahan. Ada yang udah layu dan tua yang harus dihidupkan kembali. Nah, arti yang kedua adalah gini, yang disebut dengan masa according to the time of life. Yang kedua adalah atau kai tadi adalah ketika terjadi musim semi dalam kehidupan sang penerima janji, ketika terjadi revival dalam kehidupan sang penerima janji. Jadi untuk menerima janji harus terjadi revival dulu dalam kehidupan rohani kita. Nah kata kai ini digunakan pada waktu Nehemia ditaruhkan Tuhan bahwa dia harus pulang untuk membangun tembok Yerusalem. Itu kalau bukan tekad ya, karena menangkap apa yang Tuhan taruhkan di hatinya. Itu gak mudah loh. Nehemia sengaja pulang ke Yerusalem. Dia lihat keadaan tembok yang udah puing-puing. Dia mengumpulkan orang-orang yang mau menangkap bersama-sama untuk membangun tembok. Dan kemudian bagaimana dia mulai membangun tembok, melakukan perbaikan demi perbaikan bersama orang-orang itu di tengah ancaman. Di tengah orang-orang berusaha menggagalkan. Kalau bukan ada sesuatu yang membakar dirinya. Kalau bukan ada satu revival yang hidup di dalam dirinya. Gak akan terjadi itu. Tembok gak akan selesai. Nah kata according to the time of life atau kai tadi. Itu dimiliki oleh Nehemia. Sehingga dia tekad pulang. Dia perbaiki, dia bangun di tengah tantangan dan ancaman. Tapi dia selesaikan dalam waktu 52 hari. Itu penjelasan arti kai. Artinya ada kehidupan rohani si penerima janji yang dari sejak dia menerima janji hingga penggenapan harus ada di dalam keadaan revive. Harus ada revival terus.
di dalam kehidupan sang penerima janji. Kalau hamil janji Tuhan, maka si penerima janji harus hidup dalam sebuah kebangunan rohani. Bukannya pergi ke tempat KKRI, tapi di dalam diri pribadi kita harus ada gairah hari lepas hari supaya benihnya jangan mati. Harus ada dalam keadaan bernyala-nyala. Ya. Tapi seberapa banyak ya? Gak sedikit ditemukan orang percaya yang kadang rohaninya mati enggan, hidup tak mau. Itu peribahasa ya. Yang anak-anak muda gak tahu peribahasa ini. Kalau yang ngerti peribahasa ini berarti kurang lebih sepantaran sama saya. Ya. Hidup enggan, mati tak mau. Jadi mau hidup gak hidup, mau mati juga masih hidup gitu. Mau mati gak mati, dan masih napas, tapi dibilang hidup gak terlalu hidup juga. Kadang ada orang yang rohaninya kan gitu ya. Kayak kembang kempis. Kayak ada, kayak enggak. Kayak bergairah, kayak enggak gitu. Nah ini susah Bapak Ibu Saudara. Sedangkan Tuhan mau waktu penggenapan janji itu keadaan kehidupan rohani si penerima janji itu harus dalam keadaan bernyala-nyala. Supaya si benihnya ini jangan mati. Ya. Kita gak bisa berpura-pura. Kita mungkin bisa berpura-pura bernyala-nyala di depan manusia. Tapi kita gak bisa berpura-pura bernyala-nyala di depan Tuhan. Karena Tuhan tahu seberapa redup dan seberapa bernyalanya kegairahan kita sama Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menyampaikan janjinya, bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau genapi, meskipun saya gak tahu yang masing-masing. Biarlah rohani kita ya dalam keadaan terus bernyala-nyala. Karena janji ini masuk kategori conditional promises. Di mana Tuhan merindukan keterlibatan kita di dalamnya. Tuhan mau kita memainkan peran kita. Karena ada peran Tuhan kan. Tapi Tuhan juga mau kita memainkan peran kita dengan baik. Pelihara benih janji itu. Ada kehidupan yang selalu hidup di dalam kita. Sehingga pada saat Tuhan berkata, ada janji yang segera masak buat kita. Yes, seharusnya. Karena ada gairah yang terus bernyala-nyala. Tapi seandainya, janji apa ya? Kayaknya aku udah malas lah. Gak pernah digenapi. Nah itulah ada bagian-bagian yang harus mulai kita hidupi kembali di dalam kehidupan kita. Ya, istilahnya yang sudah layu harus digairahkan kembali. Sehingga seperti Abraham dan Sarah yang dikatakan sudah layu. Dia mau gak mau dia harus membangkitkan diri mereka dulu. Sehingga terjadi pembuahan. Yang ngerti katakan amin. Yang mau mengalami janji Tuhan. Yang mau menyiapkan diri, katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.